异火焚身，筋骨中州的浩劫就此结束吧。Halo guys, balik lagi dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Buat kalian yang baru dateng, tonton dulu video sebelumnya yang udah kita siapin di deskripsi. Wih lah, nggak usah pakai basa-basi lagi, kita lanjutin ceritanya. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah Xiaoli, akhirnya Xiaoyan pun kembali ke akademi. Xiaoyan bersiap dengan kompetisi Grand Strong Ranking yang diikuti 50 besar orang terkuat di akademi. Setelah mengalahkan Bai Cheng, maka Xiaoyan secara resmi masuk ke jajaran top 50. Ia pun akhirnya menerima tantangan yang berdatangan untuk meningkatkan pengalaman bertarungnya. Singkat cerita, 15 pertarungan pun sudah dilewati dengan waktu 3 hari. Lawan Xiaoyan cukup kuat yang berada di sekitaran bintang 2, 3, 4 bahkan hingga ke bintang 6 Douling. Dari pertandingan tersebut, Xiaoyan berhasil mengalahkan seseorang yang bertingkat di 31 dan otomatis ia pun naik tingkat. Setelah mengalahkan bintang 6 Douling, mereka yang berniat menantang Xiaoyan pun jiper dan membatalkan niatnya. Xiaoyan sangat tertarik masuk ke 10 besar karena dengan begitu ia akan mendapat peluang untuk berlatih di menara tingkat 9. Dengan pertarungan yang intens setiap harinya, tanpa sadar kekuatan Xiaoyan meningkat ke bintang 2 Douling. Berita 15 pertarungan Xiaoyan tanpa kalah pun segera tersebar ke seluruh akademi. Namun ketika para penantang yang berani datang ke gerbang PAN, sekali lagi Xiaoyan pun menghilang. Ternyata ia pergi ke pelatihan tingkat 6 menara untuk melanjutkan pelatihan. Singkat cerita, Xiaoyan sampai di menara pelatihan tingkat 6 dengan ruangan yang sangat luas. Ruangan tersebut tidak seperti ruangan sebelumnya yang dipadati murid yang akan berlatih. Ruangan ini lebih sepi mengingat memang tingkat bintang 6 Douling yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di sana. Walaupun Xiaoyan masih di bintang 2 Douling, namun ia memiliki kualifikasi terlebih tetua pertama yang mendukungnya. Xiaoyan pun akhirnya sampai ke ruangan istri jahat dan melihat beberapa orang dengan aura kuat di sana. Tak lama terdengar suara yang memanggil namanya dan ternyata itu adalah Lin Yan. Mereka pun sedikit berbincang, kemudian Lin Yan meminta Xiaoyan untuk berhati-hati mengingat orang-orang di sana akan sulit untuk dihadapi jika terjadi masalah. Lin Yan lanjut berkata jika tangan Xiaoyan memang gatal maka ia bisa bertemu dengan Liu Qing yang juga sedang berlatih di sana. Xiaoyan hanya tersenyum menggelengkan kepala sebelum akhirnya sosok manusia muncul. Ternyata itu adalah Yao Sheng yang berasal dari fraksi Liu Qing dan diketahui dirinya menyukai Liu Fei. Lin Yan menjelaskan bahwa pria yang terlihat seperti wanita itu setidaknya memiliki tingkat bintang 7 Douling dan memiliki tingkat ke-17 di Strong Ranking. Xiaoyan hanya berkata bahwa bintang 7 Douling dan peringkat 17 Strong Ranking takkan membuat ia ketakutan untuk saat ini. Mendengar hal itu, Yao Sheng pun kesal dan berkata jika waktunya tiba maka Liu Qing akan membuat Xiaoyan menangis memohon ampun. Ia lanjut menambahkan jika bukan karena Liu Qing yang melarang adanya pertarungan, mungkin saat ini Xiaoyan akan babak belur kehilangan wibawa oleh Yao Sheng. Xiaoyan pun membalas dengan tangan yang dibentangkan jika memang berani datang dan beri tantangan. Kepalanya mendongak ke atas dan lanjut berkata jika hanya berbicara tidak perlu tingkat 17 Strong Ranking, bahkan siswa baru pun akan mampu melakukannya. Lin Yan seketika tertawa keras mendengar kata-kata ejekan dari Xiaoyan. Yao Sheng pun termakan provokasi Xiaoyan dan tatapan gelapnya ingin segera mengalahkan Xiaoyan. Terlebih ia ingin menunjukkan kepada Liu Fei bahwa ia dapat menghabisi seorang yang telah menghina Liu Fei. Tak lama pertarungan pun akan segera pecah dengan Xiaoyan yang mengeluarkan api hijau sambil melangkah maju. Lin Yan berkata pada Xiaoyan sambil tersenyum untuk menendang si banci agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Lin Yan menyadari walaupun kelihatannya Xiaoyan hanya di bintang 2 Douling, namun ia yakin Xiaoyan memiliki kekuatan tersembunyi yang dahsyat. Dengan begitu ia tak khawatir dengan keselamatan Xiaoyan jika bertarung dengan Yao Sheng. Hal itu juga akan bagus untuk Xiaoyan berlatih dan mengetahui seberapa besar kekuatan 20 teratas dari Strong Ranking. Mereka pun segera mengeluarkan doki masing-masing dengan Yao Sheng yang dokinya berjenis air.
Lin Yan berkata untuk berhati-hati dan sedikit membocorkan sifat serangan dari Yao Sheng. Xiaoyan pun tersenyum dan mulai menyusun rencana serangan dalam kelapanya. Seketika tempat Xiaoyan semula menjadi bayangan dan ia sudah berada di udara untuk menebaskan pedangnya. Dengan kecepatannya saat ini, jarak belasan meter dapat ditempuh hanya dengan sekedip mata. Tetap saja bagi orang kuat yang berada di sana, gerakan tersebut masih terlihat, begitu pula dengan Yao Sheng. Ia menyipitkan mata dan segera menahan hempasan pedang Xiaoyan dan Yao Sheng semakin serius setelahnya. Dengan cepat doki kehitaman muncul menyerang balik Xiaoyan hingga terjadi ledakan ketika serangan saling bertemu. Hempasan pedang Xiaoyan masih lebih kuat dari serangan Yao Sheng yang seketika membuat ekspresinya menjadi jelek. Seketika ia mengeluarkan doki yang semakin besar dan lanjut menyerang Xiaoyan dengan cakar yang mengarah ke dirinya. Benturan terjadi lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah itu Xiaoyan pun mundur menyadari sepatunya robek akibat serangan barusan. Ia segera tahu bahwa serangan doki Yao Sheng bersifat seperti efek korosif. Tak lama terdengar suara memerintahkan mereka untuk segera berhenti bertarung. Sosok melangkah ke arah mereka yang ternyata itu adalah Liu Qing dan Yao Sheng segera menyapanya. Liu Qing segera berkata mengingatkan Yao Sheng untuk tidak bertarung sampai kompetisi tiba. Yao Sheng pun meminta maaf dan melirik ke arah Xiaoyan kemudian berkata bahwa Xiaoyan kali ini beruntung. Jika di kompetisi mereka akan berhadapan, maka itu artinya keberuntungan Xiaoyan telah habis. Liu Qing juga berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya benar-benar dibuat tertarik untuk berhadapan dengan Xiaoyan di kompetisi. Ia lanjut berkata hidup dan mati dalam kompetisi terletak pada takdir, walaupun akademi melarang, serangan tidak dapat dibatalkan. Xiaoyan seketika menjadi serius dan menyadari bahwa itu adalah satu ancaman serta niat yang ia tujukan kepada Xiaoyan. Baru saja Xiaoyan akan membalas perkataan Liu Qing, terdengar suara yang berkata bahwa Xiaoyan adalah orang yang ia lindungi. Semua mata segera menatap arah suara tersebut dan membuat mereka seketika terkejut dan ketakutan. Liu Qing juga hanya terdiam ketika sosok mendekat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat langkah seorang gadis kecil mendekat kepadanya. Liu Qing sedikit tertawa dan menyapa gadis kecil yang ternyata adalah Ziyan, peringkat pertama strong ranking, yang membuat ruangan seketika hening dipenuhi rasa takut. Ziyan segera bertanya kepada Xiaoyan, siapakah orang yang berani mengganggunya? Mendengar ini seketika Liu Qing dan Yao Sheng ketar-ketir ketakutan. Jika Xiaoyan menunjuk mereka, maka dapat dipastikan takkan bisa ikut kompetisi karena luka dihajar Ziyan. Yao Sheng perlahan bergeser ke belakang Liu Qing menghindar dari sorotan Ziyan. Suasana cair ketika Xiaoyan berkata bahwa ini hanya konflik kecil dan ia dapat menyelesaikannya. Ziyan menoleh ke arah Xiaoyan kemudian berkata jika ia tak membantu Xiaoyan, apakah ia tetap mendapat pil untuk dimakan? Xiaoyan sedikit lucu dengan pikiran Ziyan dan menyadari rupanya Ziyan takut tidak dimurnikan pil jika tidak membantu Xiaoyan. Ia pun tersenyum kemudian mengelus kepala Ziyan dan berkata ia akan tetap pada janjinya untuk memurnikan pil yang Ziyan inginkan. Yang perlu Ziyan lakukan adalah membawa bahan obat kepada Xiaoyan, maka ia akan mendapatkan pil tersebut. Rupanya adegan Xiaoyan menggosok-gosok kepala Ziyan membuat semua yang menyaksikan keheranan. Orang yang mereka anggap monster seperti luluh dan nurut kepada Xiaoyan. Sungguh bikin geleng-geleng. Setelah adegan mencengangkan membuat hening, akhirnya Liu Qing pun pamit kepada Ziyan dan meninggalkan ruangan. Setelah mereka pergi, Xiaoyan bertanya apakah semua ruangan di sini bisa digunakan dan apakah ada batasan. Lin Yan segera menjawab tentu saja ada batasan dalam pelatihan dan ia segera menjelaskannya. Ada nomor di masing-masing pintu yang sesuai dengan tingkat pada strong ranking. Semakin tinggi ranking, maka kekuatan dalam ruangan juga akan semakin besar. Contohnya Lin Yan di peringkat 9, maka efek kekuatannya akan lebih besar. Kemudian ia tertawa seolah melirik Xiaoyan. Seketika Ziyan menanyakan apakah Xiaoyan ingin berlatih di sini. Xiaoyan pun mengiyakan. Kemudian Ziyan berkata Xiaoyan dapat menggunakan ruangannya. Ada nomor 1 di pintu masuk dan efek kekuatannya lebih besar dari nomor 9. Kemudian melirik Lin Yan sambil tertawa. Lin Yan melongo dan seketika merasa iri kepada Xiaoyan yang bisa masuk ruangan nomor 1 milik Ziyan. Beberapa yang hadir di sana juga terkejut dan memancarkan rasa iri di wajah mereka.
Tak berlama-lama mereka pun segera pergi meninggalkan Lin Yan yang masih melongo. Sepanjang jalan melewati tiap ruang pelatihan, Xiaoyan merasakan energi semakin kuat di depan pintu. Hingga langkahnya terhenti di depan pintu nomor 1, ia terkejut karena tidak merasakan energi apapun di sana. Kemudian Ziyan menunjuk pintu gelap lain dan memerintahkan Xiaoyan untuk jangan masuk ke sana. Xiaoyan segera melirik dan seketika getaran terasa dalam hatinya, begitu pula dengan Green Lotus Core Flame yang ikut bereaksi. Hanya satu hal yang dapat membuat Green Lotus Core Flame menimbulkan getaran dan tak lain adalah Fallen Heart Flame. Tak lama Ziyan membuka pintu pelatihan nomor 1 dan Xiaoyan dipaksa segera masuk ke dalam. Xiaoyan terkejut ketika masuk dan merasakan panas yang langsung menyerbu tubuhnya. Kekuatan yang luar biasa dalam ruangan dan pantas diperebutkan orang-orang di Strong Ranking. Ziyan kemudian menjelaskan bahwa untuk berlatih di sana, Xiaoyan harus membayar dengan 30 energi api. Xiaoyan pun terkejut karena jumlah itu memang sangatlah besar. Namun sekali lagi ia berpikir memang layak dengan energi sebesar ini mendapat penempaan api yang sangat kuat. Beruntung Gerbang Pan pada saat ini telah menjadi kaya karena penjualan obat. Jadi hal itu bukanlah masalah bagi Xiaoyan. Tak lama Ziyan berkata bahwa ia akan kembali lagi untuk meminta Xiaoyan memurnikan pil yang akan ia makan. Xiaoyan mengangguk dan meminta jika Ziyan telah kembali ke sini maka jangan membangunkan paksa Xiaoyan yang sedang berlatih. Jika melanggar maka Xiaoyan tak mau memurnikan bahan obat untuk Ziyan makan. Ziyan mengangguk dan menyadari bahaya jika ia mengganggu pelatihan Xiaoyan, kemudian ia segera keluar ruangan. Xiaoyan pun memulai latihan di bawah tempaan Fallen Heart Flame di ruangan nomor 1. Setelah lama berlatih, ia pun menembus tingkat menjadi bintang 3 Doling. Waktu seakan tidak berarti ketika seorang menjalani pelatihan di menara, terlebih mereka yang memiliki tubuh benar-benar kuat. Masa latihan Xiaoyan pun sudah sampai di hari kelima dan Ziyan datang kemudian menunggu. Setelah lama dan gelisah, ia berniat untuk membangunkan Xiaoyan. Namun, ia mengurungkan niatnya karena takut ancaman Xiaoyan yang takkan memurnikan pil untuknya dan ia pun memutuskan untuk pergi. Pelatihan terus berlanjut hingga hari ke-7 dan Xiaoyan pun membuka matanya. Kebetulan sekali ada Ziyan di sana yang sudah menunggu Xiaoyan selama setengah hari. Ziyan cemberut karena telah lama menunggu dan pil yang ia punya telah habis. Xiaoyan pun langsung memurnikan pil dari bahan yang diberikan Ziyan pada saat itu juga, hingga membuat ekspresi Ziyan sedikit cerah. Setelah agak lama, pemurnian pun selesai dan Xiaoyan beristirahat selama 1 jam kemudian lanjut berlatih. Ziyan keheranan dan berkata bahwa Xiaoyan orang gila dan menanyakan siapakah yang telah mengajari hal tersebut. Xiaoyan diam dan terus berlatih karena diburu waktu untuk segera menaikkan kekuatannya. Xiaoyan memang memiliki tubuh yang kuat, terlebih setelah tubuhnya diisi Core Quenching Body Milk yang menambah daya tahannya. Ziyan pun hanya menggelengkan kepala sebelum akhirnya ia pun pergi keluar ruangan. Sementara itu Xiaoyan lanjut berlatih dan hingga di hari ke-15 sesuatu yang tak terduga terjadi. Energi di ruangan pelatihan semakin besar dan deras masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan kekuatan sebesar itu Xiaoyan menyadari bahwa ia takkan sanggup untuk melanjutkan latihan. Ia pun terbangun karena jika diteruskan maka akan berakibat fatal bagi tubuhnya. Ia pun bertanya-tanya mengapa energi tiba-tiba menjadi liar dan saat yang bersamaan seruan terdengar dari luar. Semua siswa di ruang pelatihan diperintahkan sesegera mungkin untuk meninggalkan ruang pelatihan karena sesuatu terjadi di menara pelatihan. Xiaoyan masih memikirkan apa yang terjadi sebelum akhirnya suara Yaolao terdengar. Ia menduga bahwa itu mungkin disebabkan oleh Fallen Heart Flame seperti yang pernah ia katakan. Xiaoyan terkejut karena amukan Fallen Heart Flame terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan Yaolao. Setelah itu Xiaoyan pun keluar mengikuti instruksi yang ia dengar tadi dan bertemu dengan Lin Yan. Mereka pun bergegas pergi keluar menara, namun Xiaoyan menoleh ke pintu besi yang di awal ia lihat. Hal itu dikarenakan getaran Green Lotus Core Flame muncul lagi dan memenuhi mata Xiaoyan. Dengan begitu Xiaoyan dapat melihat geliat api yang seolah berusaha keluar dari ruangan tersebut. Tak lama seorang tetua datang dan memarahi mereka, kemudian memerintahkan mereka untuk segera pergi.
terjadi. Saat yang bersamaan terjadi benturan antara segel penahan api dan Fallen Heart Flame yang membuat api di mata Xiaoyan menyusut, kemudian pandangannya menjadi buram. Seketika Xiaoyan dapat merasakan besarnya energi dari Fallen Heart Flame, dan jika tidak ditahan segel, pasti menara akan hancur seketika. Setelah itu mereka pun pergi keluar menara pelatihan dan berkumpul dengan siswa lain. Xiaoyan khawatir jika tetua tak berhasil menahan Fallen Heart Flame, maka ia harus segera menjalankan rencananya. Namun Xiaoyan pesimis mengingat ia harus menaikkan kekuatannya sebelum dapat melaksanakan misinya. Beruntung para tetua berhasil menahan amukan Fallen Heart Flame dan Xiaoyan memiliki waktu untuk berlatih. Jika saja tetua gagal, maka dapat dipastikan Fallen Heart Flame yang memiliki kecerdasan sendiri akan kabur dan sulit untuk menemukannya lagi. Di sisi lain, Lin Yan mengajak Xiaoyan untuk segera pergi karena tetua telah mengurus kekacauan di sana. Namun Xiaoyan memutuskan untuk tetap tinggal melihat yang sedang terjadi di sana. Lin Yan pun pergi bersama dengan semua siswa yang telah berlatih di menara pelatihan. Singkat cerita, para tetua telah menyelesaikan tugasnya untuk menahan Fallen Heart Flame. Saat Xiaoyan masih memperhatikan, tiba-tiba seorang tetua datang menghampiri. Xiaoyan menyadari kekuatan besar muncul bersamaan dengan tetua tersebut. Ia juga terkejut ketika mengingat bahwa tetua tersebut adalah orang yang ia lihat setelah proses pemurnian pil pencair roh. Ia pun memutuskan untuk segera pergi, namun dihalangi tetua tersebut. Xiaoyan pun menanyakan mengapa tetua menghalanginya untuk segera pergi. Tetua pun bertanya bahwa Xiaoyan pasti telah melihat dan merasakan aktivitas dari Fallen Heart Flame. Xiaoyan semakin panik menyadari mengapa tetua tersebut mengetahui apa yang Xiaoyan alami. Ia terdiam dan berpikir mungkinkah tetua juga tahu rencana Xiaoyan tentang Fallen Heart Flame. Ia galau memikirkan apakah ia harus menjawab secara jujur atau berbohong. Setelah lama berpikir, akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba tetua itu bertanya apakah itu Xiaoyan yang memiliki api surgawi. Ia lanjut berkata bahwa mungkin karena api surgawi yang ia miliki membuat Xiaoyan dapat merasakan hal tersebut. Xiaoyan pun merasa lega karena sepertinya tetua tidak mengetahui niatnya sama sekali. Xiaoyan pun berkata bahwa ia memang merasakan sedikit kekuatan, namun sepertinya ada segel khusus yang menahan kekuatan tersebut. Setelah itu tetua meminta Xiaoyan untuk tidak memberitahukan siapapun mengenai apa yang ia tahu di menara pelatihan. Xiaoyan pun mengangguk, lalu tetua memperkenalkan dirinya bernama Tetua Suqian yang merupakan kepala dari para tetua. Xiaoyan tidak terkejut karena ia telah menyangka tetua tersebut pasti tetua pertama di Akademi Dalam. Kemudian tetua menceritakan mengenai amukan api yang berhasil ditahan dan disegel. Ia menambahkan mungkin segel tersebut tidak akan bertahan lama dan para tetua mungkin takkan sanggup menahan amukan jika kembali terjadi. Ia pun meminta Xiaoyan untuk membantu ketika saatnya tiba mengingat Xiaoyan memiliki api surgawi. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya berkata bahwa ia hanya seorang doling dan tak bisa dibandingkan dengan para tetua yang kuat. Dengan begitu maka ia tak memiliki kualifikasi untuk membantu menghadapi masalah tersebut. Tetua hanya tersenyum dan berkata Xiaoyan memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur mengingat api surgawi yang ia miliki. Suqian menambahkan agar Xiaoyan tidak perlu khawatir karena bantuan Xiaoyan menjadi opsi terakhir ketika mereka benar-benar tidak sanggup. Xiaoyan pun merenung dan menjawab ia akan berusaha semampunya ketika saat itu tiba. Tetua berterima kasih kemudian berkata saat ini menara sudah mulai tenang dan Xiaoyan dapat kembali ke pavilion. Ia mengingatkan bahwa ada 4 hari lagi yang tersisa sebelum kompetisi Grand Academy dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berlatih dengan keras. Xiaoyan pun mengangguk kemudian tetua pamit untuk meninggalkan Xiaoyan. Setelah tetua pergi, Xiaoyan merasa sangat lega karena tekanan aura juga ikut menghilang. Xiaoyan menyadari tetua Suqian memiliki kekuatan yang sangat besar dan mungkin melebihi Yun San. Tetua Suqian memang layak menjadi tetua pertama dengan kekuatan yang besar seperti itu. Setelah itu Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke gerbang Pan, lalu ia pun pergi.
Xiaoyan menghabiskan 4 hari dengan tenang di paviliun, sementara di luar sana situasi menjadi memanas. Hal itu dikarenakan selama 4 hari ini perbincangan mengenai ahli top ranking ramai dibahas. Selain itu, posisi 30 teratas dengan cepat berubah-ubah menandakan adanya pertarungan yang intens sebelum kompetisi dimulai. Akhirnya hari kompetisi pun datang dan Xiaoyan pun mulai bersiap. Di stadion terbesar akademi, para siswa sudah berkumpul, begitu juga dengan para tetua. Kelompok Xiaoyan yang baru datang pun cengok melihat banyaknya siswa yang antusias untuk menonton pertandingan. Mereka pun segera pulih dari keterkejutan, kemudian mencari tempat untuk menonton. Xiaoyan pun berdiri melihat sekeliling dan berpikir pasti banyak orang jenius yang akan ikut bertarung dalam kompetisi tersebut. Tiba-tiba Sun Er menyemangati Xiaoyan yang terlihat agak serius. Xiaoyan pun menoleh dan tersenyum kepada Sun Er lalu melirik ke arah Wu Hao. Xiaoyan telah mengetahui bahwa Wu Hao telah masuk ke strong ranking 2 hari yang lalu. Dengan kekuatan Wu Hao yang berada di puncak Dadoshi dapat masuk ke strong ranking membuat Xiaoyan bangga. Walaupun ranking yang ia miliki saat ini berada di tingkat 41, namun untuk seorang Dadoshi hal itu akan cukup menyulitkan. Tak lama datang Lin Xuya, Yan Hao, dan Han Yue yang menghampiri Xiaoyan. Lin Xuya berharap pada kompetisi ini ia tidak berhadapan dengan Xiaoyan di babak awal dan tersenyum. Lin Xuya menyadari kekuatan Xiaoyan yang tak biasa dan membuat ia cukup takut jika harus berhadapan di awal. Menanggapi hal itu, Xiaoyan dengan sikap rendah hatinya mengatakan bahwa jika itu terjadi maka artinya Xiaoyan sedang tidak beruntung. Mengingat kekuatan senior Lin yang menempati ranking 2 setelah Xian, maka akan sangat sulit baginya untuk dapat menang. Setelah itu, mereka pun berbincang-bincang mengenai binatang ajaib kera yang mereka temukan. Lin Xuya berkata bahwa mereka kembali menemui si kera dan hendak melawannya. Namun mereka masih saja tetap gagal mengalahkan si kera dan tidak mendapat hasil apa-apa. Xiaoyan pun menghibur mereka dengan mengatakan untuk sejenak melupakan hal tersebut. Selama mereka masuk di 10 top ranking dan diberi waktu yang cukup, maka mereka akan mampu mengalahkan si kera. Hal itu dikarenakan mereka yang berada di 10 top ranking berhak berlatih di tingkat yang tinggi dalam menara pelatihan. Mereka akan ditempa dengan inti api yang memungkinkan mereka naik ke tingkat doang dengan cepat. Lin Xuya tersenyum dan berkata keberuntungan sangat diperlukan untuk naik ke tingkat doang. Jika tidak memiliki keberuntungan, maka kemungkinan gagalnya akan semakin besar. Ia menambahkan meskipun jarak Lin Xuya menembus doang seperti 1 langkah, namun prosesnya akan berhasil dengan 5 sampai 10 tahun jika beruntung. Lin Xuya hanya menggelengkan kepala mengingat langkah panjang yang masih harus ia tempuh menuju tingkat doang. Kekuatan sejati di benua yang dapat memisahkan massa serta memasuki barisan terkuat dalam benua. Setelah itu Lin Xuya memastikan apakah benar Xiaoyan bentrok lagi dengan Liu Qing di menara pelatihan. Ia pun menyarankan Xiaoyan untuk lebih berhati-hati dengan kelompok Liu Qing yang memiliki cukup banyak anggota dalam strong ranking. Terlebih dalam kompetisi ini diikuti oleh orang-orang dari strong ranking, maka pasti banyak anggota yang ia perintahkan untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya kelompok Liu Qing datang dan berjalan ke arah Xiaoyan. Belakang Liu Qing ada Liu Fei dan Yao Sheng serta beberapa anggota lainnya. Setelah sampai, Liu Qing berkata akhirnya mereka semua dapat bertemu kembali dan ia telah menunggu kesempatan ini dengan sangat lama. Xiaoyan tak membalas sebelum akhirnya Liu Qing lanjut berjalan dan tatapan Xiaoyan bertemu dengan Liu Fei dan Yao Sheng. Setelah pergi, Liu Fei berkata pada Yao Sheng untuk membalaskan dendamnya kepada Xiaoyan yang telah mempermalukan dirinya. Yao Sheng yang memang naksir sama Liu Fei dan merasa kekuatannya lebih daripada Xiaoyan menyanggupi hal tersebut. Ia ingin Liu Fei terkesan dan jika berhasil mengalahkan Xiaoyan, maka secara otomatis Liu Fei akan mulai memperhatikan Yao Sheng. Di sisi lain, Lin Xuya menyarankan Xiaoyan agar berhati-hati dengan Yao Sheng karena memiliki doki yang tidak biasa. Dikabarkan bahwa ia pernah digigit binatang beracun bernama Bone Eroding Dark Scorpion atau kalajengking hitam pengikis tulang. Bukan hanya tidak mati, melainkan ia tidak sengaja menggabungkan antara racun dengan doki miliknya.
Ketika bertarung, racun tersebut mengalir bersamaan dengan doki berjenis air yang ia gunakan. Xiaoyan berterima kasih banyak atas informasi yang Lin Xiuya berikan mengenai Yao Sheng. Setelah itu Lin Xiuya yang ternyata tidak menyukai tingkah laku Yao Sheng meminta Xiaoyan untuk menghajarnya jika mereka bertemu dalam kompetisi. Xiaoyan hanya tersenyum kemudian berkata bahwa ia akan memberi lebih dari sekedar luka ringan jika bertemu dengan Yao Sheng di dalam kompetisi. Tak lama gong berbunyi kemudian tetua pertama maju untuk meresmikan pembukaan dimulainya kompetisi. Xiaoyan melihat ke arah tetua dan terkejut melihat kehadirannya lalu berpikir bahwa kompetisi ini memang spesial karena tetua pertama berkenan untuk hadir. Tak lama tanpa basa-basi, tetua pertama secara resmi mengumumkan kompetisi telah dimulai. Tetua pun memerintahkan mereka yang masuk di strong ranking untuk segera turun ke arena. Dengan segera mereka pun melompat dan berkumpul di arena, begitu pula dengan Xiaoyan yang berpindah secepat kilat. Para tetua pun keheranan merasa takjub melihat kecepatan Xiaoyan dengan sekejap dapat sampai di arena. Tetua pertama pun kaget dan berpikir bagaimana mungkin Xiaoyan memiliki kecepatan seperti itu. Ia menyadari teknik yang digunakan Xiaoyan adalah teknik dari sekte petir angin yang sangat meresahkan. Tak lama setelah itu, Xian pun muncul dengan langkah seperti seorang gadis kecil menuju ke arena. Tidak banyak yang tahu identitas tentang Xian, terlebih siswa baru yang masuk ke strong ranking. Setelah semua berkumpul, tetua berkata untuk mengerahkan semua kemampuan yang mereka miliki dalam kompetisi tersebut. Walaupun begitu, mereka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pukulan yang berakibat fatal, terlebih dapat mengancam hidup dari lawannya. Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk berlatih dan bukan untuk membunuh sesama rekan siswa. Tetua lanjut menjelaskan pertarungan yang akan berhadapan ditentukan berdasarkan undian. Tetua pun mengeluarkan undian yang terdiri dari 25 batang berwarna biru dan 25 batang berwarna merah. Jika seseorang mendapat tongkat biru bernomor 12, maka lawannya adalah orang yang mendapat tongkat merah dengan nomor 12. Kemudian ia pun meminta semua siswa untuk segera mengambil tongkat undian. Xiaoyan pun maju kemudian mengambil tongkat dan mendapatkan warna biru bernomor 15 kemudian membacakannya. Singkat cerita, semua telah mendapat nomor dan kembali ke tempatnya masing-masing. Tetua pertama lanjut membacakan pertarungan pertama akan dimulai dengan orang yang memegang tongkat bernomor 7. Mereka pun segera masuk ke arena dan mulai melakukan pertarungan. Tak ada pertarungan yang menarik bagi Xiaoyan yang berfokus pada orang kuat lainnya seperti Liu Qing, Lin Xiuya, dan Yan Hao. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan tidak terlalu khawatir jika menghadapi lawan selain dari mereka bertiga ditambah dengan Xian dan Lin Yan. Setelah agak lama pertarungan pertama pun selesai dan lanjut ke pertarungan kedua antara orang yang memegang tongkat bernomor 28. Seorang pria tinggi turun ke panggung dengan wajah sombong mencari keberadaan lawannya. Tak lama muncul gadis kecil yang membuat si pria tertawa meremehkan. Tampaknya si pria sebagai kuda hitam tidak mengetahui informasi mengenai Xian. Ia pun berkata akan menahan dan memberi keringanan kepada Xian melihat tubuh kecil yang imut. Di sisi lain, Xiaoyan hanya menepuk jidat menyayangkan perlakuan si pria kepada Xian. Lin Xiuya dan pihak lain yang mengenal Xian pun hanya berkata bahwa si pria sepertinya tidak beruntung karena langsung bertemu dengan Xian. Terlebih dengan kesombongannya, maka dapat dipastikan Xian akan memberinya sedikit hadiah. Satu arena pun memperingatkan dan menertawai si pria untuk jangan sombong menghadapi si gadis. Si pria keheranan dan tak tahu alasan mengapa mereka semua tertawa dan takut dengan gadis kecil di hadapannya. Xian yang gak sabar pun berkata kepada tetua, "Woi, mulai woi." Dengan segera tetua pertama menghela nafas dan memulai pertarungan. Si pria sedikit kaget melihat Xian yang berani berkata seperti itu kepada tetua pertama. Ia pun merasakan ada yang aneh dengan si gadis kecil di hadapannya dan mengerutkan alisnya. Ia segera mengeluarkan doki kemudian menyerang ke arah Xian. Di sisi lain, Xian bersiap kemudian mengangkat kakinya dan saat si pria mendekat terjadi ledakan yang membuat armor doki si pria hancur lebur. Seketika teriakan kesakitan terdengar dari si pria bernama Bei yang memegang kedua kakinya.
Semua orang tercengang termasuk Xiaoyan yang melihat Ziyan tidak mengeluarkan energi besar untuk menghajar si pria. Hanya dengan hentakan kakinya saja sudah menimbulkan efek serangan yang sangat dahsyat. Tak heran Lin Xiuya dan Liu Qing saja ketakutan ketika berhadapan dengan Ziyan dan berharap tidak bertemu di dalam kompetisi. Hal itu tentu akan sangat menjadi kerugian terlebih jika bertemu di putaran pertama. Kembali ke arena dengan pertandingan yang diberhentikan dan si pria pun dibawa keluar. Ziyan merasa bosan kemudian melompat ke pinggir arena di mana Xiaoyan berada lalu tersenyum kepadanya. Xiaoyan berkata bahwa serangan Ziyan tadi sangatlah ganas dan mereka pun berbincang-bincang. Tak lama terdengar suara yang mengatakan ternyata senior Ziyan sangat akrab dengan Xiaoyan. Mereka pun menoleh dan Ziyan terkejut karena itu adalah Lin Xiuya. Ziyan lanjut berkata bahwa sudah lama sekali mereka tidak bertemu dan seingat Ziyan pertemuan terakhir mereka adalah ketika Lin Xiuya kabur dari pertarungan dan mengaku kalah. Lin Xiuya hanya tersenyum malu di hadapan Ziyan dan yang lainnya. Saat itu secara kebetulan Lin Xiuya berhadapan dengan Ziyan di babak final dan mengakui kekalahan dari Ziyan. Hal itu membuat Ziyan kesal karena ia tidak menemukan lawan yang dapat bersaing dengannya. Ziyan berharap di final akan bertemu dengan orang kuat sehingga ada perlawanan yang membuat ia bersemangat. Namun ia malah kecewa karena Lin Xiuya mengaku kalah dan pergi begitu saja. Setelah bercerita kepada Xiaoyan tentang pertemuannya di final dengan Lin Xiuya, Ziyan pun pergi dan meninggalkan mereka semua. Setelah itu, Lin Xiuya meminta Xiaoyan untuk menyampaikan pesan maaf kepada Ziyan. Ia merasa tidak masalah ketika mengaku kalah di depan Ziyan karena memang kekuatannya jauh lebih kuat. Xiaoyan keheranan dan berkata ia akan menyampaikan pesan tersebut kepada Ziyan jika mereka bertemu kembali. Lin Xiuya pun menghela nafas lega dan membuat Xiaoyan seketika merasa lucu. Seorang pemimpin faksi gigi serigala terlihat sangat malu seperti kehilangan wibawanya. Kembali ke arena di mana tetua mengumumkan peserta yang akan bertanding selanjutnya dengan nomor tongkat 15. Xiaoyan menatap arena dan menarik nafas melepas tegang karena gilirannya telah tiba.